Banyak dari kita pasti tahu dan sudah sering mendengar tentang ikan salmon. Ikan laut yang disebut-sebut kaya akan omega 3. Menjadi bahan dasar utama dalam olahan makanan tradisional khas Jepang, yakni sushi. Disajikan mentah dengan berbagai saus, nasi cuka, dan rumput laut. Harga seporsi sushi di Jepang biasanya berkisar antara 2.000 sampai 3.000 yen, atau setara dengan 250.000 sampai 380.000 rupiah. Salah satu alasan yang membuat hidangan berporsi kecil ini bisa sangat mahal karena reputasi gizi salmon yang mendunia dan lebih banyak menjadi menu di restoran mewah. Makanya pada tahun 2015, Menteri Kelautan dan Perikanan kala itu Susi Pujiastuti berambisi untuk membuat pabrik pengolahan ikan salmon di Indonesia karena nilai ekonominya yang tinggi. Tapi sebenarnya gimana sih cara membudidayakan ikan salmon itu? Kira-kira negara beriklim tropis seperti Indonesia cocok nggak ya untuk mengembangbiakan salmon? Daripada penasaran, yuk sama-sama kita cari tahu jawabannya pada video proses kali ini. Salmon alias Salmo-salar adalah ikan dari keluarga Salmonidae dan termasuk ikan yang suka berada di perairan dingin. Makanya mereka lebih banyak ditemukan dan dibudidayakan dengan baik di Norwegia. Bahkan negeri Sakura Jepang mengimpor salmon dari negara ini. Salah satu alasannya sih karena Norwegia diketahui sangat serius dalam memproduksi salmon. Dimulai dari memilih indukan betina dan jantan yang berkualitas baik, sehat, dan tidak cacat. Lalu perut dari betina akan diurut secara manual untuk mengeluarkan telurnya. Pada proses ini, beberapa tempat budidaya kadang ada yang menyayat perut bagian bawah betina hingga membentuk garis besar. Hal yang sama juga dilakukan kepada jantan untuk mengeluarkan spermanya agar membuahi telur-telur betina. Oh ya, reproduksi salmon memang terjadi secara eksternal ya, Pop Gengs. Di habitatnya, salmon betina biasanya akan menyembunyikan telur-telurnya di antara kerikil. Sekali bertelur, betina mampu menghasilkan 500 sampai 1.000 telur. Dan mereka bisa bertelur hingga 7 kali sebelum seluruh telur dalam ovariumnya habis di tempat berbeda. Jika dalam kondisi prima, salmon betina mampu memproduksi hingga 10.000 telur. Wah, banyak juga ya. Nah, sementara di tempat budidaya, telur-telur salmon tadi akan dibersihkan dan disimpan dalam wadah yang dipenuhi air tawar. Selanjutnya, ribuan telur yang menempati wadah berbeda menunggu akan ditetaskan. Nah, pada proses ini, telur harus mendapat perawatan ekstra dan kehati-hatian untuk menghindari kemungkinan telur gagal menetas. Seperti yang tadi udah aku sebutin nih, tempat penetasan telur salmon harus berisi air tawar dan berada pada temperatur suhu air yang dingin. Sambil menunggu penetasan, telur akan dicek kondisinya. Jika ada telur mati, maka akan disingkirkan secara manual. Setelah 6-20 minggu masa inkubasi, telur-telur berwarna oranye cerah ini akan menetas. Salmon yang baru menetas dinamakan alevins. Bentuknya lucu dengan kantong kuning telur melekat pada tubuhnya. Nah, pada fase ini alevins di habitat asli biasanya akan hidup memakan plankton. Namun secara aquaculture, mereka akan diberi pelet alias pakan yang sudah dipadatkan. Nah, saat ukurannya sudah agak besar dan kantong kuningnya mulai menghilang atau dinamakan fase fry, salmon akan dipindahkan ke tangki air dengan tetap menjaga suhu dan kadar oksigen serta karbon dioksida. Memang agak rumit sih perawatannya ya, Pop Gengs. Nah, setelah berhasil melalui fase fry, salmon akan tumbuh dengan memasuki fase purp dengan ukuran tubuh kira-kira 10-25 cm. Dan akan terus tumbuh hingga mencapai fase smolt. Nah, pada fase ini ukuran salmon sudah cukup besar, kira-kira seukuran tangan orang dewasa. Di fase ini nih yang unik nih, Pop Gengs, salmon yang sudah memasuki usia remaja yakni 12-18 bulan akan dipindahkan ke air asin alias laut. Ikan ini memang termasuk golongan ikan pelagis yang mampu hidup di beberapa habitat berbeda, seperti air tawar, muara, dan air laut dengan kedalaman antara 0-250 meter. Secara alami, salmon fase smolt yang lahir dan besar di air tawar akan mulai beradaptasi dan bertualang menuju lautan lepas. Dan akan berenang kembali ke habitat aslinya saat akan memasuki usia dewasa untuk berkembang biak.
Demi menjaga proses alami ini, industri yang membudidayakan salmon akan menyiapkan keramba jaring apung yang dilengkapi dengan perlindungan jaring pada bagian bawah dan atas agar salmon tidak menjadi incaran predator. Salmon yang dirilis ke air asin akan diangkut menggunakan kapal dan tetap dipantau secara berkala melalui kamera pengintai yang terdapat di masing-masing tambak, serta pakan otomatis akan diberikan oleh mesin. Oh ya, agar kondisi salmon tetap sehat, pada keramba apung juga akan ditempatkan beberapa ikan jaring glodok yang bertugas membersihkan air laut dan memakan lumut yang menempel pada salmon. Ini nih yang namanya simbiosis mutualisme. Selanjutnya menuju masa panen. Setelah berada di tambak selama kurang lebih 18-24 bulan, salmon akan mulai dipanen. Umumnya saat panen, panjang salmon sekitar 70-75 cm dengan berat berkisar 3,5-5,5 kg. Bahkan bisa tumbuh hingga mencapai berat 13,5 kg. Berbeda dengan penangkapan ikan biasanya yang menggunakan jaring, panen ikan salmon dilakukan dengan cara disedot menggunakan sebuah mesin yang diangkut oleh kapal. Ikan yang tersedot naik akan langsung menuju tempat penampungan berisi air yang dijaga tetap dingin. Hal ini diperlukan agar salmon tetap segar hingga tiba ke pabrik untuk dieksekusi. Nah, setibanya di pabrik, salmon akan diletakkan pada sebuah mesin, lalu perutnya disayat secara manual. Setelah itu, salmon-salmon tadi akan terus berjalan di atas mesin dan diklasifikasikan secara otomatis berdasarkan beratnya, dan akan berakhir pada box ikan yang dipenuhi es batu. Ikan-ikan ini akan didistribusikan ke restoran-restoran. Sementara sisanya masih harus melanjutkan perjalanannya di pabrik, menuju mesin pemotongan untuk diproduksi menjadi filet ikan. Pada mesin bernama Salmon Dehydrator MS2720, salmon terlebih dahulu akan diukur agar hasil potongannya akurat. Potongan pertama adalah bagian kepala hingga leher, lalu lanjut ke bagian ekor. Setelah itu, salmon akan diteruskan menuju mesin filet untuk dibuang bagian siripnya dan mengambil bagian perutnya. Sementara tulangnya akan dipindahkan melalui conveyor. Lalu bagian perut-perut merah dan segar tadi akan terus diperiksa lagi secara manual sebelum menuju mesin City 2621 pin bone remover untuk menghilangkan tulang-tulang kecil. Terakhir, salmon akan dibawa ke mesin pemotong yang dikontrol melalui monitor dan secara otomatis memotong menjadi beberapa bagian kecil dengan masing-masing berat mencapai 1 kg. Wow, bisa seakurat itu ya Pop Gengs? Nah, salmon-salmon yang sudah terpotong akan masuk ke bagian pengemasan. Pada bagian ini, pengerjaannya pun dilakukan oleh mesin robot. Hampir mirip dengan tangan manusia, robot-robot ini akan mengambil potongan-potongan salmon dengan sangat cepat, lalu meletakkannya pada kantong kemasan. Dan salmon-salmon ini siap kamu temukan di supermarket.